Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun berada. Renungan pada pagi hari ini dengan judul Beribadahlah dengan sopan dan hormat, terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak asing lagi di telinga kita tatkala Bapak Presiden Soeharto memerintah bangsa Indonesia. Ada tim khusus yang ditunjuk untuk mempersiapkan tamu bila ingin bertemu dengan sang presiden. Dia harus belajar berdandan, cara berpakaian, berjalan, duduk, dan lain-lain, agar layak di hadapan Bapak Presiden. Apalagi jika difoto dengan presiden, maka kita akan menjadi orang yang layak dan tidak malu-maluin. Lalu, jika untuk menghadap presiden saja kita mempersiapkan diri sedemikian rupa, apakah kita sudah melakukan hal yang sama ketika kita datang beribadah untuk menghadap Tuhan? Sudahkah kita beribadah dengan penuh rasa syukur, sopan, hormat, dan sekaligus rasa takut kepada Tuhan? Apakah ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita langsung datang kepadanya tanpa terlebih dahulu menyiapkan hati kita? Ataupun melihat apakah hidup kita sudah berkenan kepadanya, atau masih banyak dosa-dosa yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan? Jangan biarkan hal-hal lain menuduh, mendakwa kita dari hadirat Allah yang benar. Ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kitab Keluaran 20 ayat 5. Marilah mulai hari ini kita belajar untuk datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Bereskan segala permasalahan kita terlebih dahulu. Jangan ada rasa kepahitan, rasa benci, dendam, dan sebagainya. Datanglah dengan penuh kerendahan hati dan meminta agar Tuhan masuk hati kita. Dengan demikian, setiap ibadah yang kita hadiri bukan sekedar rutinitas semata, tetapi adalah sebuah pengalaman menikmati hadirat Tuhan. Tentunya tidaklah cukup hanya menghormati Dia dengan cara yang terlihat. Allah menghendaki hormat yang berasal dari hati. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini merupakan ukuran bagi orang percaya bagaimana menaikkan syukur kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita hidup yang baru, tentu kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah yang terbaik dapat kita beri kepada Tuhan? Kita tidak dapat membayar lunas dengan apapun atas apa yang diperbuat Allah dalam hidup kita. Tetapi kita adalah orang-orang yang berhutang di hadapan Allah. Kita mempersembahkan hidup kepada kehendak Allah, bukan untuk keinginan duniawi. Wujud syukur kita kepada Tuhan bukanlah doa, nyanyian yang formalitas, tetapi doa dan nyanyian yang nyata dalam perbuatan dan sikap hidup kita. Rindukanlah selalu, ciptakanlah hadirat Tuhan.
Janganlah hatimu nggak peduli ketika sedang kering. Doa kita harus lebih sungguh-sungguh. Jangan asal berdoa. Ibadah kita harus lebih sungguh-sungguh. Jangan ibadah yang asal-asalan. Praise and worship, pujian penyembahan kita harus lebih sungguh-sungguh, sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Mari beribadah dengan hormat, sopan, disertai takut akan Tuhan, agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin.